Fenomena judi online kini menyasar kalangan anak-anak. Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah membutuhkan bantuan dari berbagai elemen, terutama pihak orang tua yang harus mengawasi anaknya. Dua remaja nekat mencuri kabel milik salah satu perusahaan karena kecanduan judi daring di Bangkinang, Kampar Riau. Kedua tersangka masing-masing berinisial AP dan AL ditangkap tim Opsnal Polres Kampar di tempat terpisah di Bangkinang Kota. Guna penyelidikan, kedua tersangka dibawa ke kantor Polres Kampar. Bahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menyebut, judi online kini menyasar kalangan remaja, khususnya anak-anak. Mereka mengakses judi online dengan akun milik orang tuanya melalui game online. Fenomena judi online semakin marak di kalangan remaja pada era digital ini. Sekitar 11% pemain berusia 10-20 tahun atau sekitar 440.000 orang. Akses gawai dan internet membuat sebagian remaja mencoba untuk bermain judi online. Yang awalnya hanya untuk ikut-ikutan atau mencoba-coba judi online berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Dampaknya tampak pada perubahan prestasi dan menurunnya prestasi, sulit konsentrasi, perubahan emosi, hingga masalah sosial. Guru yang berinteraksi langsung dengan siswa mulai melihat adanya perubahan perilaku pada siswa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pandangan siswa dan guru untuk menegaskan bahwa judi online bukan hanya permasalahan finansial, namun juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental dan perkembangan remaja. Penelitian kami ini ingin mencari beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting. Yang pertama yaitu bagaimana cara kalangan remaja atau siswa-siswi dapat terjerat dalam praktik judi online. Yang kedua, bagaimana pengaruh judi online terhadap kesehatan mental remaja di kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara guru dan sekolah dalam membantu siswa atau remaja untuk menghindari atau terhindar dari judi online. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus dalam penelitian kami untuk memahami bagaimana kondisi kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Jadi, tujuan dari penelitian kami adalah untuk menggali pendapat siswa tentang judi online dan memahami dampaknya terhadap kesehatan mental serta melihat pandangan guru dan siswa terhadap kondisi nyata di kondisi era digital ini terhadap di kalangan remaja yang terjerat judi online. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam tentang topik penelitian kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian judi online. Judi online adalah aktivitas taruhan yang dilakukan melalui internet, baik menggunakan uang nyata ataupun uang virtual. Fenomena ini semakin marak di kalangan remaja, karena rasa penasaran yang mereka miliki, pengaruh teman sebaya, atau pengaruh lingkungan sekitar yang buruk, ataupun karena aksesnya yang mudah. Awalnya, aktivitas ini mungkin terlihat seperti hiburan semata. Namun sebenarnya, judi online memiliki risiko besar yang harus kita waspadai. Selanjutnya yaitu kesehatan mental remaja. Kesehatan mental meliputi kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, atau bertindak. Remaja dengan kesehatan mental yang baik mampu mengendalikan emosi mereka, membangun hubungan yang positif, dan menghadapi tekanan hidup secara sehat. Lalu, apa hubungan judi online dengan kesehatan mental remaja? Menurut artikel Bahaya Judi Online bagi Kesehatan Mental oleh Hermina Hospitalis, keterlibatan remaja dalam judi online dapat memicu stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Tekanan keuangan, kekalahan berulang, dan kurang tidur dapat memperburuk kondisi ini. Selain itu, hal ini juga dapat membuat motivasi belajar mereka menurun dan hubungan dengan keluarga mereka ikut terganggu. Setelah kita tahu bahwa judi online bisa memengaruhi kesehatan mental remaja, sekarang mari kita lihat dari sisi teori sosiologi yang bisa menjelaskannya, yaitu teori interaksionisme simbolik. Dalam teori ini, menjelaskan bahwa perilaku seseorang bisa terbentuk dari makna yang mereka pelajari melalui interaksi sosial. Dalam kasus judi online, remaja sering terpengaruh oleh teman sebaya atau lingkungan sekitar yang menganggap bahwa taruhan online atau judi online itu keren dan seru. Padahal, risiko judi online terhadap kesehatan mental mereka sangatlah besar. Setelah memahami teorinya, kami melakukan riset penelitian untuk berbagai penelitian yang ada di Indonesia untuk memetakan apa saja yang telah ditemukan. Yang pertama, riset dari Ginting pada tahun 2023 terhadap murid yang ada di Medan menunjukkan bahwa maraknya judi online terjadi oleh 3 hal utama, yaitu
pengaruh lingkungan, masalah ekonomi, dan juga kemudahan dalam akses teknologi. Selanjutnya, penelitian studi kasus pada siswa SMK yang dilakukan oleh Asriadi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa maraknya judi online juga menyebabkan siswa menjadi terobsesi bermain pada kegiatan belajar mengajar dan menyebabkan pada akhirnya prestasi akademik mereka menurun secara drastis. Dari berbagai penelitian ini, kami melihat bahwa dampaknya sudah jelas, namun terdapat celah di antaranya, yaitu tidak banyak penelitian yang menekankan segi narasi dari sisi siswa dan juga sisi guru. Maka dari itu, penelitian kami hadir untuk mengisi celah-celah tersebut. Untuk mengisi celah dari penelitian tadi, kami menyusun kerangka berpikir untuk melihat bagaimana jalannya penelitian ini. Caranya sederhana, kami berangkat dari fenomena judi online yang terjadi di sekolah sebagai input. Lalu, kami mendengarkan narasi dari kedua sisi, dari sisi siswa maupun dari sisi guru, sebagai proses untuk nantinya menghasilkan potret utuh dari kesehatan mental mereka sebagai output dari penelitian ini. Metode mendengarkan narasi lah yang menjadi kunci utama bagi penelitian ini. Oke, selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SMAN 71 Jakarta dan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2025. Lalu, metode penelitian. Metode yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif. Lalu, teknik pengambilan populasi dan sampel. Kami menggunakan purposive sampling dengan memilih informan sesuai kriteria yang relevan. Lalu, teknik pengumpulan data. Kami melakukan wawancara mendalam, semi terstruktur, mengenai pengalaman, faktor pendorong, dampak, dan harapan terkait judi online. Lalu, teknik analisis data. Kami menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjaga validasi data. Karina, kantin yuk. Ayo. Nay, aku punya topik baru loh. Wih, apaan tuh? Sekarang tuh lagi banyak banget tahu kasus judi online. Wah, iya kah? Iya, udah gitu banyak banget remaja yang terjerat sama kasus judi online ini. Wah, padahal masih remaja, tapi udah main judi online aja. Mental mereka aman gak ya kira-kira? Daripada kita penasaran, mending kita tanya-tanya aja yuk warga sekolah di sini. Iya, gimana ya pendapat mereka tentang judi online yang kasusnya lagi marak ini? Nah, kalian juga ikut kita yuk buat tanya-tanya warga sekolah. Let's go! Jadi menurut kamu, kenapa seorang siswa atau remaja bisa terjerat judi online? Seorang siswa atau remaja itu bisa terjerat karena judi online. Yang pertama tuh karena mereka pasti penasaran kayak gimana sih rasanya judi online itu. Dan juga kan kemudahan akses buat judi online, misalkan lewat HP, kalian tinggal judi aja kayak biasa. Bisa juga karena pengaruh lingkungan, teman-teman sekitarnya dia yang suka main judol, dan juga mereka pengen dapat uang cepet. Jadi pakai judol. Penasaran. Menurut saya itu kenapa seorang siswa bisa tergiur sama judi online, karena mungkin lingkungannya itu teman-temannya itu bermain judi online, dan yang saat remaja itu melihat teman-temannya bermain, dia tergiur dan mencobanya. Dan juga mungkin judi online itu kan menjanjikan bahwa bisa menang dengan keuntungan yang banyak dan bermain dengan cepat dan mudah juga kan mainnya. Jadi siswa itu cepat tergiur oleh permainan judi online. Karena pergaulan dan karena kondisi. Di kondisi ini sini mungkin juga karena biasanya ekonomi, ya entah dia karena kekurangan uang jajan atau uang saku. Terus juga mungkin karena pergaulan, ruang lingkupnya ya. Karena judi online ini biasanya juga orang itu tahu dari teman, lewat teman gitu. Paling sering seperti itu. Pertanyaan kedua dari saya itu, menurut Anda kalau udah kecanduan nih, kira-kira bakal ngaruh ke mentalnya nggak ya? Pasti, karena misalnya si remaja itu kecanduan sama judi online, mereka kan bakal main-main terus nih. Dan pasti suatu ketika itu mereka bakal merasakan kekalahan yang mengakibatkan siswa itu stres, cemas, atau mensalahkan dirinya sendiri. Kenapa saya ini melakukan perbuatan atau bermain judi online ini? Dan memungkinkan buat siswa juga kehilangan motivasi belajar dan merusak dirinya sendiri sih.
Menurut aku judi online itu bakal ngaruh banget di mental pelakunya, karena kan judi online itu sebenarnya di setting di awal itu bakal untung, dan seterusnya itu bakal rugi. Nah, efek ruginya ini bakal ngebikin dia itu bakal cemas secara mental, karena kan rugi secara uang, secara mental pasti dia panik, karena uang yang seharusnya bisa buat yang lebih produktif buat kebutuhannya dia, tapi malah kepake buat hal-hal nggak penting dan hilang buat judol. Oke. Ya jelas sangat mempengaruhi ya kondisi psikologinya dia, karena memang judi online ini kan efeknya itu membuat kecanduan dan pasti akan berdampak negatif, baik itu ntar secara ekonominya dia ataupun secara pemikirannya ya, karena pasti nanti akan kecanduan karena indikasinya dia akan berpacu pada ya judi itu untuk mendapatkan apa, untuk mendapatkan uang kah, atau untuk apa. Ya pasti kondisi psikologinya ya terutama pasti akan terganggu. Mengaruh banget ya, karena bikin uang bokeh, jadi dia nggak bisa jajan setiap harinya. Baik, pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa yang bisa dilakukan oleh sekolah atau guru untuk membantu siswa-siswi atau remaja di sekolah tersebut agar bisa terhindar dari judi online? Yang pertama ya, kita harus bisa menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri di sini artinya tidak terbawa arus di lingkungan pertemanan atau lingkungan sosial yang dimana sekarang ini lagi maraknya seperti itu ya. Bahkan teman kita di dunia maya ya itu juga bisa mengajak kita, atau bahkan orang lain pun kadang bisa mempengaruhi, baik itu ditipu-tipu atau bagaimana. Jadi yang pertama kita harus membentengi diri kita sendiri dulu agar kita tidak terbawa arus. Terus yang kedua, pandai-pandailah memilih pertemanan. Jadi kalau misalnya berteman dengan siapa saja, tapi yang baiknya diambil, yang buruknya dijauhi. Itu sih lebih ke arah menjaga diri dari lingkungan. Guru dan sekolah bisa melakukan solusi dengan cara memberikan edukasi tentang bahaya menggunakan judol bagi para siswa agar para siswa ini sadar untuk tidak melakukan hal tersebut dan menghindarinya. Dan juga bisa dilakukan pengawasan lebih ketat agar anak-anak terhindar dari judi online. Oke. Matiin jaringan ke internet. Menurut saya yang harus dilakukan oleh sekolah dan guru itu memberi edukasi yang baik tentang judi online ini, dan juga mengawasi penggunaan gadget atau internet di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih Kakak karena sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Menurut analisa wawancara kelompok kami, kita mendapatkan bahwa remaja yang terjerat judi online itu dikarenakan 2 titik temu. Yaitu yang pertama dari individunya itu sendiri, dikarenakan individunya sendiri itu ada rasanya ingin tahunya terhadap judi online. Nah, yang kedua itu terhadap lingkungannya mendukung untuk mendekati judi online, yang seperti pertemanan yang mempengaruhi hal buruk dan juga kondisi ekonomi yang tak layak. Dan terakhir ada juga dari keterbatasan teknologi yang membuat si remaja ini memiliki keterbatasan informasi terhadap judi online apakah baik atau buruk. Nah, judi online juga menurut analisa kelompok kami mempengaruhi dampak buruk bagi remaja. Yang pertama ada dari perilakunya dan ke finansial, ekonomi keluarganya makin buruk dan juga mentalnya makin dipengaruhi. Lalu dari wawancara yang kelompok kami sudah lakukan, itu kelompok kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, faktor penyebab remaja yang terjerat judi online itu ada 2 faktor, internal dan eksternal. Internal itu berarti rasa ingin tahu mereka sendiri terhadap judi online. Kalau eksternal itu lingkungan sekitarnya yang dipengaruhi hal negatif. Yang kedua itu ada dampak judi online yang bisa dikatakan sangat buruk untuk remaja karena bisa mempengaruhi mentalnya, perilakunya juga mempengaruhi finansial ekonomi keluarganya sendiri. Yang ketiga, ada upaya dan pencegahan. Menurut kelompok kami itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dari individunya sendiri, bisa dikatakan remaja sendiri harus bisa mengontrol dirinya sendiri, lalu memutuskan aksesnya terhadap judi online-nya sendiri. Lalu kedua itu dari lembaganya, edukasi yang luas itu bisa efektif dan bermanfaat untuk remaja sendiri agar lebih tahu risiko dan dampak negatif untuk dirinya sendiri. Juga pengawasan ketat dan peran aktif dari pihak sekolah. Hasil penelitian kami yaitu wawancara dengan guru dan siswa di SMA Negeri 71 Jakarta menunjukkan bahwa remaja terjerat judi online karena beberapa hal, yaitu mulai dari rasa penasaran, pengaruh dari teman, keterbatasan ekonomi, hingga kebebasan dalam mengakses gawai. Dampaknya sangat merugikan, mulai dari uang habis, stres, dan cemas, hingga muncul kecanduan.
Untuk mencegahnya diperlukan pengendalian diri dari siswa dan peran sekolah dalam memberikan edukasi serta pengawasan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan remaja dalam judi online di SMA Negeri 71 Jakarta dipicu oleh beberapa faktor, mulai dari rasa penasaran, pengaruh dari lingkungan pertemanan, keterbatasan ekonomi, hingga kemudahan akses melalui gawai. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan dalam ekonomi karena uang habis, tetapi juga dapat mengaruhi kesehatan mental mereka, seperti stres, cemas, dan hilangnya motivasi belajar. Dan juga ini bisa mendorong mereka untuk kecanduan yang sulit untuk dikendalikan. Saran dari kami, remaja diharapkan dapat mengendalikan diri, tidak terpengaruh oleh lingkungan, dan lebih bijak menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sekolah dan guru juga perlu memberikan edukasi berkelanjutan tentang bahayanya judi online dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap siswa agar siswa terhindar dari dampak negatif yang dapat merugikan. Jadi itulah hasil rangkaian penelitian kami mulai dari pendahuluan sampai saran yang udah kita bahas bareng-bareng. Yuk kita sama-sama jaga diri kita dan teman-teman dari judi online. Pilih kegiatan yang lebih sehat dan seru supaya kesehatan mental kalian tetap terjaga dan masa depan tetap cerah. Mulai langkah kecil dari sekarang dengan saling ingatkan, saling dukung, dan sebarkan hal-hal positif. Leave judul behind. Build a better mind. Speak up social. Bersuara, bergerak, berdampak.